karena 2023 itu bansos perlinsos tidak lagi ada di dana desa. Jadi kembali ke undang-undang lama, sehingga BLT kemungkinan tidak ada lagi dibebankan ke dana desa. Nah, kalau BLT tidak lagi dibebankan ke dana desa, maka kita memang betul-betul mencermati agar tidak terjadi overlapping dan betul-betul sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang juga kita terapkan di dalam pemanfaatan dana desa, di mana kita memberikan arah. Kementerian Desa itu punya kewenangan di dalam menyusun prioritas penggunaan dana desa. Nah, supaya dana desa ini memiliki arah yang jelas, maka kita bikin arah kebijakan pembangunan desa yang kita rujuk pada SDGs. Sehingga jelas sekali dengan penggunaan diksi yang lebih sederhana. Misalnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas, ekonomi desa tumbuh merata, dan seterusnya. Nah, sehingga harapan kita ke depan adalah pembahasan pemanfaatan dana desa itu diketahui oleh seluruh warga masyarakat, dan masyarakat tahu ini desa kita ini menuju kemana sih. Kalau infrastruktur sudah bagus semua misalnya, karena memang beberapa desa sudah bagus, itu ada pertanyaan, kalau sudah bagus semua terus kita mau bangun apa? Ini juga muncul permasalahan. Padahal masalah kemiskinan masih cukup tinggi, masalah pendidikan masih sangat rendah, masalah kesehatan masih sangat banyak stunting, meskipun infrastrukturnya sudah bagus. Nah, itulah makanya di dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa, Kementerian Desa mendapat tugas untuk menyusun prioritas penggunaan. Nah, di dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa, kami tidak pernah memplotting prioritas, proporsional atau persentase. Nah, jadi mana Pak Syahrul tadi? Jadi pertanyaan Pak Syahrul tadi, saya terima kasih Pak Hamka sudah dijawab, dibantu menjawab pertanyaan Pak Syahrul terkait dengan sehingga saya tidak perlu menjawab karena Pak Hamka sudah menjawab. Dan pertanyaan Pak Hamka sebenarnya juga sudah tahu lah Pak Hamka. Kalau tadi saya lihat Pak Hamka menanyakan 3% ke Bu Menteri Keuangan, sebenarnya pertanyaan Pak Hamka tentang apakah Kementerian Desa tahu atau diajak bicara tentang Perpres 104, itu sebenarnya pertanyaannya sebenarnya sudah tahu jawabannya sendiri Pak Hamka. Jadi itu yang terkait secara umum untuk kebijakan pemanfaatan dana desa, termasuk tadi yang terkait formula. Bagaimana di daerah saya terpencil, desanya dipecah oleh laut, tapi dana desanya rendah. Nah, ini urusan mazhab sebenarnya, urusan mazhab dalam artian Kementerian Keuangan bikin formula itu ada kepadatan penduduk. Beberapa usulan kita sampaikan tapi belum terakomodir juga, misalnya bagaimana wilayah-wilayah yang luar Jawa ini justru mendapatkan, usulan kita global saja sih sebenarnya, bagaimana luar Jawa ini justru mendapatkan alokasi dana desa proporsinya lebih besar daripada yang di Jawa. Nah, tetapi jawabannya pelayanan masyarakat itu yang terpenting untuk dana desa, maka jumlah penduduk menjadi salah satu tolok ukur. Meskipun itu juga diprotes oleh Gubernur Jawa Barat misalnya, jumlah penduduk Jawa Barat jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk Jawa Tengah. Tapi dana desa yang salur di Jawa Barat di bawah dana desa yang salur di Jawa Tengah. Nah, problem-problem ini terus kita diskusikan dan kita terus memberikan masukan, usulan kepada Kementerian Keuangan terkait penyusunan formula distribusi atau besaran untuk dana desa tiap desa. Nah, tentu usulan-usulan itu terus akan kita lakukan sehingga mazhab yang kita miliki supaya luar Jawa ini mendapatkan dana yang lebih besar alokasinya untuk dana desa di samping Jawa, karena menurut kami sendiri di Kementerian Desa, Jawa ini ya cukuplah banyak peluang, APBD-nya besar-besar, aksesnya lebih mudah. Jadi kalau misalnya dana desa yang disalurkan di Jawa, dialokasikan di Jawa itu di bawahnya yang luar Jawa, saya pikir cukup proporsional juga. Tetapi
ini masih berproses juga, dan saya yakin pada saatnya nanti apa yang menjadi usulan dari Kementerian Desa akan diakomodir oleh Kementerian Keuangan. Bapak sekalian, pimpinan izin sedikit. Gusri. Ya, Pak Menteri, tadi kan disampaikan bahwa apa yang disampaikan penggunaan untuk dana desa itu arahnya juga antara lain melihat SDGs ya. Capaian SDGs ke depan. Nah, artinya apakah Perpres 104 itu ada tenggang waktu, ada masanya menurut Bapak? Karena kan tadi disampaikan seperti itu. Maksudnya kalau acuannya ke sana suatu saat kan sudah tidak ada itu begitu. Terima kasih. Pak Menteri. Kalau 104 terkait 40% maksimal, minimal, itu saya pikir tidak akan berjalan lebih lanjut karena 2023 itu bansos perlinsos tidak lagi ada di dana desa. Jadi kembali ke undang-undang lama sehingga BLT kemungkinan tidak ada lagi dibebankan ke dana desa. Nah kalau BLT tidak lagi dibebankan ke dana desa maka tidak ada lagi minimal 40% untuk BLT. Berakhir 2022. Ya. Ya, artinya begini, kalau melihat itu pasti akan berakhir di 2022. Nggak akan ada, karena 2023 tidak ada lagi BLT. Dalam artian membebani apa yang diambilkan dari dana desa, karena sudah kembali ke 3% tadi, sehingga aturan yang ada bukan lagi Undang-Undang Nomor 2, karena itu sudah tidak berlaku. Begitu Pak Angka ya? Nah, jadi itu penjelasannya seperti itu. Ya, jelas saya kira Pak Menteri, silakan.